Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dengan Ibu. Setelah beberapa tahun ini kita tidak berjumpa di kelas ya. Bagi anak-anak yang belum mengenal Ibu, kita akan perkenalan dulu secara singkat. Ibu adalah Ibu Deta, cukup Bu Deta saja panggilannya. Dan Ibu mengajar agama di kelas 4, 5, dan 6. Jadi selama 1 tahun ini kalian akan belajar agama bersama Ibu. Semoga pelajaran kita menyenangkan ya. Untuk yang pertama, kita akan belajar aku bangga dan bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Kalau kalian melihat gambar ini, tentu kalian tahu mana laki-laki, mana yang perempuan. Kira-kira di sebelah kiri kalian? Ini? Betul. Ini adalah laki-laki dan yang ini adalah perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Bahwa laki-laki dan perempuan itu mirip dengan Allah. Kita adalah gambaran dari Allah sendiri. Namun begitu, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisik maupun secara psikis. Fisik itu adalah jasmani kita, badan kita, tubuh kita. Sedangkan psikis adalah jiwa, mental kita, rohani kita yang bisa kita lihat dari sifat kita atau karakter yang ada dalam diri kita. Namun perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini bukan untuk dipertentangkan atau dipermasalahkan, tetapi merupakan anugerah terindah yang manusia terima dari Allah. Maka dari itu, pantaslah untuk kita syukuri. Dan kita sebagai laki-laki atau perempuan merasa bangga dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalian bisa mengamati gambar ini. Ada 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Atau juga kalian bisa mengamati orang-orang yang ada di sekitar kalian. Carilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Boleh itu secara fisik maupun secara sifat atau psikis. Ya. Nanti silakan kalian tulis perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dalam LKPD halaman 2. Ibu bisa memberikan contoh begini. Secara fisik, laki-laki itu cakep. Jelas, pasti cakep ya. Ganteng. Karena dia laki-laki. Tidak ada laki-laki yang jelek. Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Kemudian pada umumnya laki-laki memiliki rambut pendek. Badannya berotot pada umumnya. Contoh lain, perempuan secara fisik cantik. Karena tidak ada perempuan yang jelek. Ingat, Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Jadi nggak ada yang jelek bagi Tuhan. Dan pada umumnya perempuan berambut panjang. Badannya gemulai, lemah lembut. Dan masih banyak contoh fisik lainnya. Nanti bisa kalian cari sendiri. Dan contoh psikis, laki-laki itu pada umumnya mandiri, apa-apa maunya sendiri. Kemudian juga dia cuek, kurang peduli, terutama pada hal-hal kecil, dan berani. Sedangkan perempuan pada umumnya cerewet, penakut, perhatian, terutama pada hal-hal kecil. Laki-laki juga biasa melakukan, misalnya dalam hal bermain, menggunakan fisik. Ingat, bukan berarti berantem ya. Menggunakan fisik artinya dia menggunakan tenaga badannya. Misalnya bermain bola,
bermain layangan, lari-larian gitu ya, bermain basket. Laki-laki juga suka akan yang namanya bongkar pasang. Misalnya kalian dibelikan mainan mobil-mobilan. Kemudian kalian penasaran nih, isi dari mobil-mobilan itu kemudian kalian bongkar. Nah, pada umumnya laki-laki seperti itu. Walaupun ketika masih kecil kalian tidak bisa pasang kembali, tetapi dengan seiringnya waktu, laki-laki dewasa akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan perempuan itu lebih suka melakukan pekerjaan rumah. Makanya pada umumnya perempuan suka di rumah. Pada umumnya ya. Melakukan pekerjaan rumah misalnya memasak, membersihkan rumah, merawat tanaman misalnya. Dan ketika bermain pun cenderung tidak ingin menggunakan fisik seperti halnya laki-laki. Makanya sukanya mainnya boneka gitu ya. Masak-masakan, jadi yang tidak menggunakan terlalu banyak tenaga badannya. Ingat, ini pada umumnya, tidak semua. Nah, mengapa ada atau muncul perbedaan seperti itu antara laki-laki dan perempuan? Nah, itu bermula dari masyarakat kita pada umumnya memiliki pandangan sendiri terhadap laki-laki dan perempuan. Makanya mengapa ada perbedaan seperti itu antara laki-laki dan perempuan. Nah, pandangan masyarakat ini didasari latar belakang keluarga misalnya, tradisi, sukunya, atau agamanya, sehingga timbul hal-hal seperti itu. Nah, nanti kalian akan lebih jelas lagi dengan membaca di LKPD halaman 3. Kalian juga akan membaca bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Allah. Jelas itu berarti berdasarkan kitab suci ya. Apakah sama dengan yang menjadi pandangan masyarakat? Nanti silakan kalian baca. Nah, laki-laki dan perempuan Allah ciptakan tidak yang pertama. Ketika Allah menciptakan dunia ini, manusia yang pertama diciptakan bukan seperti itu. Ada maksudnya kenapa manusia yang terakhir diciptakan? Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu kisah penciptaan yang sudah kalian pelajari waktu kelas 1. Ya. Tapi nanti kita akan lebih banyak membahas pada penciptaan manusia itu sendiri. Kita simak ya. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, itulah tadi kisah penciptaan dan kita akan lebih fokus pada hari ke-6. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Tapi memang baru laki-laki yang diciptakan Allah di situ ya. Tapi nanti kalau kalian membaca kembali kitab suci, ada kelanjutannya bagaimana Allah menciptakan manusia perempuan. Dikatakan di situ bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Dan itu sungguh amat baik. Maka dari itu tadi Ibu katakan tidak ada manusia yang jelek. Karena bagi Tuhan semua itu sungguh amat baik. Semua itu baik adanya. Tidak ada yang jelek. Jadi alangkah baiknya kalau kita tidak mengatakan kepada orang lain atau teman kita, ih kamu jelek, ih orang itu jelek. Jangan sampai ya. Karena tanpa sadar kalau kita mengatakan seperti itu, kita mengatakan jelek kepada Allah. Karena dalam diri orang lain, di situ juga Allah hadir. Sama seperti dalam diri kita, Allah ada. Karena kita ini semua mirip dengan Allah. Tidak hanya ibu yang mirip dengan Allah, tapi kalian juga dan semua orang. Makanya, mengapa Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. Dan Allah menciptakan manusia punya maksud dan tujuan. Ada alasannya. Kenapa juga manusia diciptakan terakhir, bukan yang pertama. Supaya manusia berkuasa atas semua makhluk hidup yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah ciptakan untuk manusia. Berkuasa di sini bukan berarti berlaku semena-mena atau sewenang-wenang, semaunya sendiri. Tapi berkuasa di sini tanggung jawab yang harus manusia pikul untuk mengelola, merawat, dan menjaga semua makhluk hidup ciptaannya. Selain itu juga
tugas berikutnya, manusia dapat bertambah banyak, beranak cucu, dan bertambah banyaklah, kata Tuhan. Maka dari itu alasannya mengapa Allah menciptakan manusia, laki-laki, dan perempuan. Selanjutnya, ada 3 hal yang manusia miliki yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. 3 hal itu adalah yang pertama pikiran. Manusia diberi pikiran, perasaan, dan juga kemauan. Dan ketiga hal ini manusia harus memperlakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kita menggunakan pikiran kita dengan penuh tanggung jawab, begitu juga dengan perasaan kita, terlebih kemauan atau kehendak dalam diri kita harus dengan penuh tanggung jawab. Begitu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kita ini. Semoga kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian dapat mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan halaman 2 sampai halaman 6. Minggu depan kita akan membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Tuhan memberkati.